Halo, salam Josh People. Kembali bersama saya, Om Lutfi, dalam channel Brand Lutfi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bagaimana cara membangun jaringan. Nah, materi ini terutama saya tujukan untuk agen. Jadi mungkin banyak dari teman-teman kita agen itu masih bingung bagaimana caranya sih bangun jaringan, bangun reseller, atau saya bingung nih Om, sudah punya beberapa reseller tapi masih belum paham bagaimana caranya untuk mengarahkan reseller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada materi ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke agen, apakah sudah mau menyerah atau apakah sudah menyerah bahkan. Nah, saya ingin tanya dahulu. Nah, kenapa kok saya ingin bertanya tentang hal ini? Karena banyak sekali dari beberapa agen itu saya amati ya secara data itu belum bisa memaksimalkan, memanfaatkan kesempatan menjadi agen. Nah, mungkin pada hal ini pun juga menjadi sebuah evaluasi bagi kami selaku brand ya dalam mengarahkan agen. Maka dari itu pada kesempatan ini saya akan membahasnya. Nah, mungkin ada beberapa agen itu yang sudah menyerah, sudah males jadi agen, pilih jadi reseller aja, enak, nggak ribet dan lain sebagainya. Saya yakin ada yang seperti itu. Nah, perlu Om Tante pahami bahwasanya menjadi agen itu berbeda dengan ketika menjadi reseller. Nah, bedanya itu apa? Bedanya itu adalah ketika kita menjadi reseller, otomatis kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena kita tidak punya jaringan ya, kalau reseller itu kan tidak punya jaringan. Nah, tapi kalau menjadi agen itu tidak tentang kita sendiri, karena ada jaringan yaitu reseller kita yang harus kita sukseskan. Nah, kenapa kalau kita harus mensukseskan reseller? Karena dengan mensukseskan reseller, kita selaku agen itu juga akan ikut sukses seperti itu. Nah, sukses itu seperti apa sih di Regasport? Nah, sukses di Regasport itu tidak bisa sendiri. Kita harus bisa mensukseskan teman kita. Kalau kita mau lebih sukses lagi, ya harus semakin banyak yang kita sukseskan. Makanya menjadi agen ini adalah kesempatan kita itu untuk bisa sukses dengan cara mensukseskan reseller kita. Oke. Nah, mungkin perlu Om Tante ketahui bahwasanya dengan menjadi agen, Om Tante dengan menjadi agen, sebetulnya Om Tante membagi keuntungan ke resellernya. Bahkan tidak cuma agen, brand pun membagi keuntungan ke resellernya maupun ke agennya. Gitu. Sebagai simulasi seperti ini. Ketika Om Tante ketika saya brand, kalau saya melakukan pelayanan user ya, misalkan keuntungan dari satu setel itu kan seperti ini. Brand itu mendapatkan 10.000 ketika apa? Produknya sweet, ya kan? Lalu agen mendapatkan 10.000 juga. Lalu reseller mendapatkan 20.000. Nah, besar reseller nih kan gitu kan. Nah, memang besar reseller karena tujuan kita adalah mensukseskan reseller. Seperti itu. Artinya, jika saya langsung melakukan pelayanan ke user tanpa menggunakan agen maupun melewati reseller, otomatis keuntungan saya banyak nih, kan gitu. Kurang lebih 40.000 keuntungan saya yang saya terima, yang saya dapatkan. Namun karena saya menyadari bahwa sukses itu tidak bisa sendiri. Meskipun saya langsung mendapatkan keuntungan yang banyak kalau saya lakukan pelayanan user langsung,
Tapi pasti saya akan kewalahan nih, dan saya tidak bisa berkembang. Maka tidak ada cara lain selain apa? Kita mengajak orang lain untuk bisa sukses. Ya akhirnya saya membangun agen, membangun reseller seperti itu Om Tante. Nah, lah apa nggak rugi Om? Keuntungannya dibagi ke agen ke reseller kan seperti itu. Sebetulnya tidak rugi ketika apa? Ketika semakin banyak jaringan yang ada di bawah kita, gitu loh. Karena prinsipnya semakin banyak jaringan kita juga akan ikut sukses meskipun keuntungan kita itu kita bagi. Jadi nggak masalah gitu loh. Kalau mau lebih banyak, lebih bisa sukses lebih banyak, untuk dapat banyak, ya jaringannya yang harus kita perbanyak. Seperti itu. Nah, balik pada topik pembahasan yang utama, gimana sih supaya caranya agen itu bisa sukses gitu. Nah, prinsipnya agen itu bisa sukses ketika apa? Memahami hal ini. Nah, ini harus dipahami oleh agen. Jadi saya harap agen benar-benar menyimak materi ini. Seperti itu. Saya berangkat dari penjelasan mengenai apa aja sih yang menyebabkan kita itu tidak bisa sukses. Seperti itu. Nah, biasanya ada dua masalah nih. Ada dua masalah yang kita alami, sadar ataupun tidak sadar. Nah, masalah yang pertama adalah technical fault. Masalah yang kedua itu adalah personal fault. Nah, apa sih technical fault dan personal fault ini? Nah, Om Tante harus tahu nih, gitu loh. Kita mulai dari technical fault dulu ya. Nah, technical fault ini sebetulnya menyangkut tentang pemahaman kita. Jadi kita yang belum tahu, kita yang masih bingung, kita nggak paham. Nah, sebetulnya technical fault ini tinggal bagaimana kita itu, yang penting adalah belajar. Kalau kita nggak paham ya kita bertanya, seperti itu. Nah, kebanyakan dari Om Tante ketika nggak paham itu cuma diem aja, membiarkan ketidakpahamannya itu berlanjut. Akhirnya menganggap proses bisnis ini itu sulit. Sebetulnya tidak sulit ketika apa? Om Tante berusaha untuk memahami. Nah, maka dari itu saya harap Om Tante tidak bermasalah nih pada technical fault ini gitu loh. Kuncinya cuma komunikasi, koordinasi. Nggak paham langsung tanya gitu. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih pemula. Saya juga masih belajar. Seperti itu. Nah, lalu lanjut pada masalah yang kedua adalah personal fault. Nah, pada personal fault ini yang sering terjadi pada Om Tante itu adalah gini. Personal fault itu apa aja sih? Nah, personal fault itu semua masalah yang ada di diri kita. Misalkan kita malas, habis itu kita baperan. Baper itu gampang tersinggung lah kan gitu kan. Habis itu kita itu gengsi nih, jaim nih. Nah, kan beberapa kali kan sempat juga ya di grup kan agen kita habis itu agen cuma diem aja. Saya nggak paham entah itu jaim atau apa gitu. Pada prinsipnya kalau misal belum paham tanya aja seperti itu. Karena ketika Om Tante tidak paham terus habis itu jaim, terus gengsi buat bertanya, ya sama sekali itu tidak akan bisa bergerak dari masalah yang Om hadapi. Seperti itu. Nah, lalu kalau malas bagaimana gitu loh. Kalau malas ya kuncinya jangan malas. Nah, prinsipnya cuma itu aja gitu loh. Sebetulnya masalah-masalah yang kita hadapi baik teknikal maupun personal fault itu kita tuh tahu, kita tuh paham apa sih solusinya kan gitu kan. Apa sih obatnya misalkan seperti itu. Kalau malas ya jangan malas gitu loh. Kalau kurang mood ya jangan seperti itu. Kita harus mood gitu loh. Karena marketing itu harus selalu mood ya. Nggak ada yang sifatnya itu nggak mood nih, nggak pelayanan, nggak bisa seperti itu gitu loh. Kita harus mood gitu loh. Nah, dari dua hal masalah ini baik teknikal maupun personal itu harus Om Tante pahami gitu loh. Harus dipahami, harus disadari. Kenapa kalau hal ini tidak dipahami, nggak disadari dan berkelanjutan, ya ini yang menjadi penghambat Om Tante semua nih supaya bisa up gitu loh. Jadi coba nanti Om Tante apa ya istilahnya koreksi. Jadi direnungkan lalu dikoreksi.
seperti apa sih masalah yang saya hadapi. Apakah saya malas? Ya kalau malas jangan malas gitu. Ya kalau belum paham ya segera bertanya. Seperti itu aja sih. Oke, jadi masalah yang menghambat kita untuk bisa up itu ada dua ya, technical atau personal. Nah, tinggal yang mana nih masalahnya Om Tante, technical atau personal gitu loh. Harus bisa mengenali masalahnya terlebih dahulu. Technical atau personal. Udah cuma itu dua itu tok masalah itu. Nah, lalu ketika masalah yang ada di diri kita udah diketahui, ya langsung ambil tindakan. Lalu kita berlanjut pada masalah berikutnya. Nah, masalah berikutnya ini adalah tentang masalah membangun jaringan. Banyak dari Om Tante agen itu yang masih bingung gimana caranya membangun jaringan, gimana caranya membangun reseller. Nah, beberapa kasus, jadi ada yang sudah punya reseller tapi belum bisa up. Ada yang sama sekali belum punya reseller tapi juga belum bisa up, itu pasti gitu. Nah, hal yang harus dipahami tentang mengenai membangun jaringan itu adalah dua hal juga. Nah, dua hal itu apa? Yang pertama adalah quantity jaringan. Jadi quantity itu adalah jumlah daripada resellernya Om Tante. Jadi kalau di awal tadi kita sudah membahas mengenai prinsip sukses, kita harus mensukseskan orang lain. Kalau mau semakin sukses, kita semakin banyak mensukseskan orang lain, maka dicek dulu kuantitinya bagaimana, masih bermasalah atau tidak. Seperti itu. Sebetulnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting minimal lah 30 reseller dahulu. Ketika 30 udah dipenuhi, artinya Om Tante sudah tidak bermasalah pada masalah kuantiti. Kalau Om Tante belum mempunyai 30 reseller, berarti Om Tante masih bermasalah pada masalah kuantiti. Tambah dulu nih kuantitinya, penuhi dulu kuantitinya. Kalau sudah 30, baru kita masuk pada yang selanjutnya adalah masalah kualitas. Nah, tadi masalah kuantiti atau jumlah reseller, belum 30 reseller, belum punya 30 reseller, berarti Om Tante masih bermasalah pada masalah kuantiti. Segera selesaikan. Lalu masalah berikutnya adalah kualitas. Karena kalau kita cuma punya reseller tok, itu nggak menjamin kalau kualitasnya nggak dibangun. Bahkan ada yang punya 100, 200, 300, itu tidak menjadikan apa-apa jumlah yang sebanyak itu. Karena apa? Kuantitinya terpenuhi, tapi tidak bergerak kepada masalah quality. Nah, Om Tante harus paham nih antara quantity dan quality ini, karena masalah jaringan itu cuma di dua hal ini gitu loh. Kalau kuantitinya sudah clear, 30 sudah terpenuhi, lanjut masalah di quality gitu loh. Nah, quality ini ada dua hal. Yang pertama adalah keaktifan dan yang kedua adalah produktivitas. Jadi quality ini dibagi menjadi dua, keaktifan dan produktivitas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi ketika kuantiti atau jumlah sudah terpenuhi, kita masuk pada masalah berikutnya, yaitu masalah kualitas. Gimana caranya kita membangun kualitas daripada reseller kita. Kualitas yang pertama itu ada keaktifan. Nah, Om Tante harus paham nih, kenapa kok keaktifan itu diukur? Ya supaya untuk memastikan komitmen resellernya Om Tante itu seperti apa gitu. Nah, kualitas keaktifan ini diukur dari 4R dan absen publik. Nah, 4R-nya gimana? Selesai atau tidak? 4R selesai, masuk pada absen publik. Nah, ketika brand melakukan absen publik pada hari Rabu atau malam Kamis, nah pastikan Om Tante semua mengajak resellernya untuk melakukan absen publik. Hal ini digunakan untuk mengukur keaktifan daripada resellernya Om Tante. Kalau absen publiknya saja nggak mau, berarti reseller ini nggak komitmen gitu loh. Kasih kesempatan sekali. Oke, sekali mangkir dari absen publik, sekali nggak ikut absen publik, oke kita kasih toleransi. Lalu ketika di minggu kedua nggak absen publik, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini harus dipastikan dulu nih, harus kita pahami gitu loh. Jadi ketika minggu pertama nggak absen publik,
besok langsung kita follow up, kenapa nggak ikut absen publik Om, gitu loh. Nah, kalau misalkan responnya bagus, tolong diarahkan, beri pemahaman, absen publik tujuannya adalah untuk membuktikan keaktifan Om Tante reseller. Karena kalau Om Tante tidak mau absen publik untuk kedua kalinya atau berturut-turut 2 kali berturut-turut, maka tindakan yang harus Om Tante agen lakukan itu adalah downgrade. Unrank. Karena kan reseller ya, unrank, maaf. Nah, reseller harus di unrank gitu loh. Artinya dihapus dari sistem. Loh kok kejam sekali Om? Iya. Kita bisnis tanpa modal, tanpa syarat. Daftar pun tidak harus membayar. Maka yang kita pegang itu adalah komitmen. Karena apa? Reseller bergabung ke Regaspot, ke kita, tujuannya adalah mau mendapatkan keuntungan ataupun mau sukses bersama kita semua. Maka harus mau kita arahkan nih. Kalau nggak mau ya sudah, unlike saja, nggak usah sayang nanti kalau nge-slot, tahu-tahu nge-slot gimana Om. Nah, inilah yang membuat Om Tante itu tidak bisa berkembang. Karena apa? Tidak menggerakkan quantity maupun kualitinya gitu loh. Jadi kalau reseller nggak mau absen publik 2 kali berturut-turut, langsung unrank saja. Loh, jumlahnya berkurang kuantitinya. Iya, nggak masalah gitu loh. Nanti kalau jumlahnya kurang, ya tambah lagi, cari lagi yang mau disukseskan gitu loh. Nah, ini masalah quality keaktifan. Dibuktikan dari absen publik ya, keaktifannya, komitmennya. Lalu ketika keaktifannya lolos, kualitas tadi kan ada 2 ya, keaktifan dan produktivitas. Nah, kalau keaktifannya sudah diukur, lanjut masuk pada kualitas daripada produktivitas. Nah, pada produktivitas ini yang diukur adalah slot. Nah, meskipun yang diukur adalah slot atau slot DP ya, jangan langsung Om Tante itu menarget, pokoknya Om Tante reseller harus nge-slot minimal 1 bulan 1 kali. Jangan. Dalam rangka untuk meloloskan reseller Om Tante itu lolos produktivitasnya, ya beri cara ataupun pemahaman bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan slot. Nah, kalau hal ini dibangun, otomatis reseller itu paham caranya, nggak bingung gitu loh. Sehingga dalam rangka untuk lolos produktivitas bisa terjadi seperti itu. Nah, coba ceklah nanti Om Tante agen, cek kuantitinya sudah dipastikan belum, kualitasnya sudah dipastikan belum. Kualitas ada 2, yang pertama adalah keaktifan, yang kedua adalah produktivitas. Nah, ini harus dipahami seperti itu. Saya rasa materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Meskipun ini materinya istilahnya cuma membahas technical fault atau personal fault, masalah yang ada di diri kita, dan selanjutnya masalah jaringan yaitu quantity dan kualitas, jumlah dan kualitas. Kualitas ada 2, keaktifan dan produktivitas. Nah, benar-benar dipahami. Saya yakin ketika Om Tante memahami ini, Om Tante agen itu tidak bingung. Kalaupun masih bingung, silahkan bertanya. Seperti itu. Jadi seperti prinsip kita ya, baik agen, baik reseller itu benar-benar kita arahkan sampai paham, sampai bisa menghasilkan. Maka kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Seperti itu. Saya rasa yang bisa saya sampaikan seperti ini dulu. Jika masih bingung, silahkan bertanya di komentar. Gitu ya Om Tante. Lalu saya harap untuk jaringan saya, jaringan Brand Lutfi, baik agen maupun reseller, like, comment, dan subscribe pada channel YouTube brand ini, sehingga Om Tante tidak ketinggalan materi-materi update yang kita sampaikan pada channel YouTube ini. Sekian dari saya Om Lutfi, salam Joss People.